Baik, perkenalkan, nama saya Imade Bagus Cahyawibawa, NIM 19026120034, dan saya adalah koas yang saat ini sedang menjalankan stase di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran RSUP Sanglah Denpasar. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai penggunaan NSAID pada penanganan nyeri. Dan pada kesempatan ini saya akan membahas lebih lanjut atau memfokuskan pada salah satu dari NSAID yaitu ibuprofen. Baik, untuk bahasan pertama kita akan memulai dari membahas tentang nyeri terlebih dahulu. Jadi, nyeri sendiri menurut IASP atau International Association for the Study of Pain, secara definisi nyeri tersebut merupakan adanya pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan atau unpleasant akibat adanya kerusakan jaringan atau, ancaman kerusakan jaringan atau suatu keadaan yang menggambarkan adanya kerusakan jaringan. Jadi, nyeri ini tidak hanya serta-merta, dipersepsikan oleh tubuh, karena terjadi kerusakan jaringan yang sudah pasti, akan tetapi nyeri juga bisa dirasakan apabila jaringan dirasa terancam mengalami kerusakan atau terdapat keadaan yang menggambarkan atau dipersepsikan sebagai kerusakan jaringan. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang mekanisme daripada nyeri itu sendiri. Jadi secara umum mekanisme, terjadinya nyeri itu terdiri dari 4 proses penting. Yang pertama adalah proses transduksi, di mana proses transduksi ini merupakan, terbentuknya impuls nyeri atau rangsangan nosiseptif karena adanya luka atau trauma sehingga terjadi, akan keluar mediator-mediator nyeri, seperti contohnya prostaglandin, substansi P, dan mediator-mediator nyeri lainnya. Nah, mediator-mediator nyeri ini nantinya akan mencetuskan atau, menyebabkan transduksi ini, di mana pada proses transduksi ini, mediator-mediator tersebut akan menyebabkan influx daripada, kalsium ke reseptor dari, nosiseptor sehingga akan terjadi, potensial aksi dan, nyeri ini akan dilanjutkan ke proses selanjutnya yaitu proses transmisi. Proses transmisi ini adalah proses, penyaluran dari impuls nyeri ini, di mana impuls nyeri akan, berjalan dari, nosiseptor menuju ke dorsal horn atau, kornu posterior dari medula spinalis. Selanjutnya, di dorsal horn akan terjadi proses modulasi, di mana proses modulasi ini merupakan, pengaturan daripada impuls ini, di mana nanti akan, dilihat yang mana yang akan diteruskan ke otak dan mana yang, bisa dihambat. Ya, dan yang, akan diteruskan, akan menuju ke traktus spinothalamikus untuk selanjutnya mengalami proses persepsi di otak. Nah, pada proses persepsi ini, otak akan mempersepsikan apakah rangsangan nyeri tersebut, seperti apa bentuknya dan apa yang harus dilakukan terhadap impuls nyeri tersebut. Hasil persepsi itu akan turun lewat jalur descendant dan ke target organ untuk mempersiapkan apa yang harus dilakukan, entah itu bergeser, menjauhi rangsang, dan respon-respon lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang klasifikasi nyeri. Jadi, nyeri itu sendiri diklasifikasikan berdasarkan beberapa parameter. Dari jenisnya itu dibagi menjadi 3, yaitu nyeri nosiseptif, atau nyeri yang disebabkan oleh kerusakan jaringan, nyeri neurogenik, atau nyeri yang disebabkan karena kerusakan daripada jalur transmisi daripada nyeri itu sendiri, dan nyeri psikogenik, atau nyeri yang tidak disebabkan karena kerusakan jaringan maupun kerusakan pada saraf. Lalu berdasarkan onset, itu dibagi menjadi nyeri akut dan nyeri kronis, yang mana nyeri akut dan nyeri kronis ini dibatasi dari onsetnya, yaitu onset selama 3 bulan. Di bawah 3 bulan berarti nyeri akut, dan di atas 3 bulan nyeri kronis. Untuk penyebabnya, itu dibagi menjadi nyeri onkologi dan non-onkologi, dan dari derajatnya,
dibagi menjadi nyeri ringan, nyeri sedang, dan nyeri berat. Selanjutnya, penanganan daripada nyeri akut. Jadi untuk penanganan nyeri akut, kita mengikuti pedoman dari World Federation of Societies of Anesthesiologists atau WFSA. Jadi menurut WFSA ini, penggunaan strong opioid itu kita pertama kali berikan pada kasus nyeri akut, di mana strong opioid ini kita berikan secara intravena karena pada saat nyeri akut baru terjadi, mediator-mediator nyeri itu masih sangat banyak keluar sehingga kita memblok atau menghentikan prosesnya itu dengan memberikan strong opioid secara intravena. Lalu pada beberapa kondisi kita juga bisa berikan lokal anestesi seperti lidokain atau bupivacain yang mana itu dapat menghambat transmisi daripada nyerinya. Dan selanjutnya setelah nyeri tersebut sudah mulai berangsur-angsur menghilang atau membaik, kita dapat menurunkan dosisnya dan mulai memberikan opioid per oral, dan apabila sudah lebih berkurang lagi kita bisa berikan aspirin dan NSAID. Sedangkan untuk nyeri kronis sendiri itu step-nya terbalik dengan nyeri akut. Jadi kita mulai mengikuti WHO 3-step ladder, di mana kita awalnya itu kita berikan golongan non-opioid terlebih dahulu seperti NSAID, dan kita bisa berikan adjuvan. Adjuvannya itu bisa antidepresan, antiepilepsi, kortikosteroid, dan lain-lain. Setelah itu apabila nyerinya itu menetap atau mungkin atau bahkan memburuk, itu kita bisa naik ke step 2 yaitu menggunakan opioid yang lemah atau opioid yang oral. Biasanya kita bisa berikan tramadol, kita bisa berikan kodein, dan lain sebagainya. Kita juga bisa tambahkan NSAID atau non-opioid serta adjuvan. Dan apabila nyerinya masih bertahan dan bahkan bertambah berat, kita bisa naik lagi ke step selanjutnya, yaitu step 3, di mana kita menggunakan opioid kuat, yang mana ini kita berikan secara intravena biasanya. Itu kita berikan seperti contohnya morfin, kita bisa berikan fentanyl, dan opioid-opioid lainnya. Selain itu, sebagai tambahan kita juga bisa tambahkan obat-obatan golongan non-opioid dan adjuvan sama seperti step-step sebelumnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang NSAID, di mana NSAID itu adalah singkatan dari non-steroidal anti-inflammatory drugs atau obat antiinflamasi non-steroid. Jadi di sini NSAID ini cara kerjanya itu adalah dengan menghambat enzim siklooksiggenase. Enzim siklooksiggenase ini merupakan enzim yang mengkatalisasi perubahan asam arakidonat menjadi prostaglandin, sehingga di sini apabila terjadi perubahan dari asam arakidonat menjadi prostaglandin, itu akan menjadi pencetus dari mediator inflamasinya itu sendiri. Nah, dengan memblok enzim COX ini diharapkan prostaglandin ini tidak terbentuk sehingga nyeri itu sendiri bisa dikurangi. Nah, enzim siklooksiggenase ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu COX-1 dan COX-2. Di mana untuk COX-1 ini contohnya itu reseptornya itu terdapat di gaster, di parenkim renal, dan pada platelet. Sedangkan pada COX-2 itu biasanya akan terekskresi pada lokasi injuri atau hanya muncul jika terdapat injuri saja. Sehingga untuk manajemen daripada nyeri itu sendiri akan lebih baik kita gunakan golongan NSAID yang lebih banyak menyasar ke COX-2 dibandingkan COX-1. Karena apabila dia menyasar ke COX-1 juga, dia bisa menyebabkan beberapa efek-efek samping yang bisa saja kita tidak kehendaki. Nah, di sini adalah perbedaan daripada COX-1 dan COX-2, di mana enzim COX-1 itu terdapat di sebagian besar jaringan tubuh, yang mana COX-1 ini meregulasi proses fisiologis dari sintesis prostaglandin itu sendiri. Lokasinya seperti yang saya katakan tadi, di mukosa lambung, ginjal, platelet, dan endotel pembuluh darah. Sedangkan untuk COX-2 itu
biasanya hanya akan muncul atau disekresikan apabila terjadi inflamasi. Yang mana COX-2 ini akan mensintesis prostaglandin yang memediasi inflamasi, nyeri, dan demam. Untuk COX-2 ini akan diekspresikan di sistem saraf pusat dan di ginjal. Selanjutnya klasifikasi dari NSAID. Jadi NSAID ini seperti yang saya katakan tadi karena ada 2 jenis enzim COX. Jadi di sini sebenarnya untuk menciptakan efek anti nyeri kita hanya perlu menginhibisi COX-2. Akan tetapi ada beberapa obat NSAID yang tidak hanya menginhibisi COX-2, tapi dia juga menginhibisi COX-1. Nah, yang menginhibisi COX-2 dan COX-1 akan masuk ke golongan non-selective COX inhibitor, sedangkan yang hanya menginhibisi COX-2 masuk ke golongan COX-2 selective inhibitor. Untuk yang contoh golongan non-selective COX inhibitor, contohnya adalah ibuprofen, aspirin, ketorolac, naproxen, dan acetaminophen. Sedangkan untuk yang selektif, itu contohnya ada celecoxib, rofecoxib, valdecoxib, dan parecoxib. Jadi ini adalah ilustrasi daripada tempat kerja dari NSAID itu sendiri. Jadi sini seperti yang saya katakan tadi, asam arakidonaat ketika bertemu dengan enzim COX-1 maupun COX-2, dia akan menciptakan sintesis daripada prostaglandin. Nah, jadi NSAID ini sendiri seperti yang saya katakan tadi kan ada yang non-selektif dan COX-2 selective inhibitor. Nah, yang selektif itu hanya akan menghambat COX-2 aja, jadi dia akan menghambat prostaglandin yang memediasi inflamasi dan nyeri. Sedangkan untuk prostaglandin yang untuk proses homeostasis itu tidak akan terganggu. Akan tetapi untuk NSAID yang non-selektif, dia akan menghambat COX-1 juga, jadi bukan cuman prostaglandin yang menyebabkan inflamasi saja yang dihambat, tetapi prostaglandin yang memediasi fungsi-fungsi homeostasis itu juga akan dihambat oleh si non-selektif NSAID itu sendiri. Nah, ini adalah sitokin-sitokin yang dapat memperkuat kerja COX-2 dan yang menghambat kerja COX-2. Jadi, yang menyebabkan efek positif dari COX-2 itu contohnya adalah sitokin proinflamasi seperti contohnya sitokin interleukin 1, tumor necrosis factor, dan growth factor. Sedangkan yang menghambat itu contohnya adalah glukokortikoid dan sitokin interleukin 4. Jadi, pada jalur nyeri sendiri, NSAID ini bekerja pada proses transduksi. Mengapa dibilang NSAID ini menghambatnya itu di proses transduksi? Karena seperti yang saya katakan tadi, fungsi dari NSAID ini kan dia mencegah terbentuknya prostaglandin, yang mana prostaglandin itu merupakan mediator yang menyebabkan nyeri yang dapat merangsang proses transduksi itu sendiri. Jadi ketika kita berikan NSAID, otomatis prostaglandin akan terhambat pembentukannya sehingga proses transduksi ini bisa kita cegah untuk terjadi. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang penggunaan ibuprofen pada manajemen nyeri. Jadi, ibuprofen ini sendiri merupakan turunan dari asam fenilpropionat, yang mana ibuprofen ini memiliki fungsi sebagai antiinflamasi, antipiretik, dan juga analgetik. Ini adalah rumus kimia daripada ibuprofen. Dan ibuprofen ini, mengapa saya membahas ibuprofen adalah karena ibuprofen merupakan salah satu jenis NSAID yang paling umum dan paling sering diresepkan. Di Indonesia juga masih sangat lumrah penggunaannya. Nah, jadi ibuprofen ini seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya merupakan golongan NSAID yang non-selektif, jadi dia menginhibisi baik COX-1 maupun COX-2. Ibuprofen ini sifat antiinflamasinya bisa dikatakan tidak setinggi NSAID golongan lainnya, akan tetapi untuk peran analgesik dan antipiretiknya itu cukup menonjol, sehingga dapat kita berikan pada kasus-kasus nyeri yang tidak berat atau nyeri ringan.
Nah, untuk aplikasi terapeutik daripada ibuprofen, itu biasanya digunakan untuk pengobatan nyeri pada yang tingkatannya ringan hingga sedang. Contohnya pada kasus-kasus dysmenorrhea, kasus-kasus headache atau sakit kepala, migrain, nyeri gigi pasca operasi, spondilitis, osteoartritis, RA, atau pada gangguan-gangguan di jaringan lunak. Selain itu juga bisa digunakan pada kasus-kasus PDA, pada kasus-kasus cystic fibrosis, pada kasus ortostatik hipotensi, Parkinson, breast cancer, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan membahas farmakokinetik atau bagaimana perjalanan daripada ibuprofen itu di dalam tubuh. Jadi, pertama-tama, ibuprofen itu akan diabsorpsi di traktus gastrointestinal karena ibuprofen merupakan obat peroral. Selanjutnya, ketika sudah terabsorpsi, maka distribusinya itu dia akan terikat dengan albumin atau protein di dalam tubuh dan dia akan mengalami metabolisme di hati oleh enzim CYP2C9 yang mana bentuk metabolit inaktifnya ini adalah berupa karboksi ibuprofen dan 2-hidroksi ibuprofen. Kemudian setelah dimetabolisme akan diekskresi melalui urin, yang mana perlu diperhatikan yang diekskresikan itu kebanyakan adalah metabolit inaktif yang sudah dimetabolisme oleh enzim CYP2C9 sehingga pada pasien dengan gangguan hati, akan terjadi gangguan metabolisme daripada ibuprofen sehingga, distribusinya akan lebih banyak. Ini adalah ilustrasi farmakokinetik daripada ibuprofen. Jadi di sini dapat dilihat yang warna merah dan pink untuk half-life dari ibuprofen itu sekitar 2 sampai 4 jam. Nah, karena half-life yang cepat, maka ekskresinya itu juga akan lebih cepat, sehingga efek toksiknya lebih minimal karena dia tidak terlalu lama berada di dalam tubuh. Namun kekurangannya, efek terapeutik yang kita inginkan juga hanya akan sebentar kita dapatkan, sehingga untuk pengulangan konsumsinya akan lebih sering. Selanjutnya saya akan membahas tentang farmakodinamik daripada ibuprofen. Jadi seperti yang saya katakan tadi, dia merupakan golongan non-selektif yang mana berarti dia menghambat di COX-1 maupun COX-2. Jadi ketika ini dihambat, maka sintesis prostaglandin yang berfungsi untuk protektif prostaglandin dan inflamatory prostaglandin itu akan terhambat juga. Selain itu, tromboksan A2 itu juga akan menurun. Nah, ini adalah efek samping daripada ibuprofen. Jadi efek samping yang sering ditemukan pada penggunaan ibuprofen itu adalah mual muntah, diare atau konstipasi, dispepsia, perut kembung, reaksi alergi, peningkatan tekanan darah, dan kita juga perlu perhatikan pada gangguan fungsi hati dan ginjal karena dia di metabolisme di hati dan diekskresi melalui ginjal. Nah, selain itu dia juga, karena dia menghambat di COX-1 dan COX-2, seperti yang saya katakan tadi, COX-1 itu ada di GI tract, jadi dia akan menyebabkan efek pada saluran pencernaan, ginjal, dan di sistem koagulasi. Selain itu, dia akan meningkatkan risiko GI bleeding, eee peptic ulcer, dan kerusakan atau gagal ginjal. Untuk interaksi obat, ibuprofen ini ada beberapa interaksi obat yang perlu kita perhatikan, yaitu, seperti contohnya dengan aspirin. Ketika ibuprofen dan aspirin dikonsumsi bersamaan, itu akan menyebabkan efek antiagregasi dan meningkatkan resiko GI bleeding. Apabila ibuprofen kita konsumsi bersama dengan tacrolimus akan meningkatkan risiko gagal ginjal. Apabila dikonsumsi bersama methotrexate akan terjadi penurunan eliminasi sehingga akan lebih banyak komponen metabolit aktif yang terakumulasi di tubuh. Dan apabila dia dikonsumsi bersamaan dengan digoxin akan menyebabkan peningkatan daripada tekanan darah. Dan apabila dia bersamaan dengan warfarin akan menurunkan efek antikoagulan daripada warfarin dan menurunkan eliminasi daripada warfarin. Selanjutnya ini adalah sediaan dari ibuprofen, itu ada yang 200 dan 400 mg. Untuk tablet salut selaput, itu
eee, ada yang 200 dan 400 miligram juga. Dan untuk yang suspensi itu yang ada yang 100 miligram per 5 mili dan 200 miligram per 5 mili. Untuk yang suspensi ini biasanya kita berikan pada anak-anak. Untuk tablet salur selaput ini biasanya kita berikan untuk, mencegah dia terdisintegrasi di lambung sehingga efek lambungnya tidak separah yang, tablet biasa. Untuk dosisnya biasanya untuk orang dewasa, biasanya kita berikan 400 miligram 3 sampai 4 kali, setiap 4 sampai 6 jam. Baik, sekian presentasi dari saya tentang penggunaan NSAID khususnya ibuprofen pada penanganan nyeri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.